Kita lanjut bahas spoiler Udong Qiankun Season 14 episode 14. Oke lah, nggak usah banyak mang ming meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sebuah teriakan suara yang sangat keras karena dibungkus dengan kekuatan Yuan kini telah bergema di langit Gunung Petir Dalam. Jelas hal ini membuat suasana dari Gunung Petir Dalam merasa sangat terganggu. Banyak suara dari para penjaga di tempat ini. Mereka segera muncul dan naik ke udara. Tatapan mata mereka semua melihat pada dua sosok yang telah melayang di langit. Seorang individu yang cukup kuat dari Gunung Petir Dalam. Ketika melihat dua sosok itu, ekspresi di raut wajahnya berubah menjadi cukup muram. Lalu dia bertanya, "Siapa kalian?" Ditanya seperti ini, kedua sosok itu pun hanya tertawa dengan keras. Setelah itu, mereka menjawabnya, hanya Komandan Iblis dari Gunung Petir Dalam yang berubah. Jangan bilang bahwa kalian sekarang bahkan tidak bisa mengenali siapa kita sebenarnya." Setelah mengatakan hal ini, sebuah aura yang dingin dikeluarkan dari dalam tubuh mereka berdua. Dalam sekejap saja, suhu di Gunung Petir Dalam kini berubah menjadi cukup dingin. Tidak lama kemudian, Jenderal Centong kini segera naik ke udara. Tatapan matanya melihat pada dua sosok itu. Dia pun cukup terkejut, yang kemudian mengatakan, ternyata kalian adalah dua komandan hebat dari Aula Naga Darah. Mohon maaf karena kita telah gagal mengenali kalian. Kedua sosok itu pun melihat pada Jenderal Centong. Mereka tertawa sambil mengatakan, ternyata kamu adalah Jenderal Singa Logam Centong. Dan kamu masih tetap berada di posisi yang cukup aman. Sementara Komandan Iblis posisinya telah berubah. Tampaknya kau telah memberikan kontribusi yang cukup besar. Mendengar kata-katanya, ekspresi di raut wajah Jenderal Centong segera berubah. Dia secara alami bisa mendengar sebuah ejekan di dalam kata-kata itu. Namun Jenderal Centong tidak berani mengungkapkan amarahnya kali ini. Bagaimanapun juga, dua orang yang telah datang ke tempat ini, mereka bukan karakter biasa. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan oleh Jenderal Centong hanyalah menjawabnya, bolehkah aku tahu kenapa dua komandan besar dari Aula Naga Darah datang ke Gunung Petir Dalam kami? Saat ini, Komandan Iblis Gunung Petir Dalam sedang dalam pengasingan kultivasi. Ekspresi wajah dua pria itu pun berubah menjadi cukup tajam. Yang kemudian mereka mengatakan, pengasingan kultivasi ya, panggil dia. Kami datang ke tempat ini untuk menyampaikan pesan dari Tuan Naga Darah. Dan aku telah mendengar bahwa Komandan Iblis yang baru adalah seseorang yang sebelumnya dipanggil dengan nama Jenderal Api. Tatapan mata dari Jenderal Centong dan juga Huo Miao segera berubah ketika mendengar kata-kata Tuan Naga Darah. Karena mereka cukup akrab dengan orang hebat ini yang namanya sudah terkenal di wilayah perang binatang selama lebih dari ratusan tahun. Bagaimanapun juga, para jenderal dari Gunung Petir Dalam ini sangat menyadari hubungan antara Susong dan juga Aula Naga Darah. Jenderal Centong dan juga Huo Miao pun saling bertukar pandang. Setelah itu mereka melihat pada pelatihan yang cukup jauh yang berada di pegunungan tempat ini, di mana riak energi mental yang sangat menakutkan terpancar dari tempat itu. Sementara orang yang ada di dalamnya tidak sedikit pun menunjukkan tanda-tanda untuk segera keluar. Karena itu adalah tempat Lindong yang sedang berlatih. Centong pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dia mengatakan, dua komandan yang hebat, ini adalah waktu yang sangat penting bagi Komandan Iblis kami. Apakah mungkin untuk kalian berdua memberitahu diriku jika ada masalah yang cukup penting? Nanti aku akan menyampaikan pesan ini setelah Komandan Iblis meninggalkan pengasingannya. Baru saja Jenderal Centong mengucapkan kata-kata seperti ini, dia pun bisa mendeteksi sebuah tekanan yang sangat mengerikan menyapu dari dua sosok yang ada di hadapan mereka. Dengan cepat, mereka pun berkata, diikuti nada suara yang cukup dingin. Sepertinya Komandan Iblis barumu itu benar-benar bodoh. Meminta Aula Naga Darahku untuk menunggunya. Bahkan Susong tidak berani melakukan hal itu karena kalian semua tidak berniat untuk memanggilnya. Sepertinya kita berdua sendiri yang harus melakukannya. Setelah berkata seperti ini, tubuh dari dua komandan itu pun bergerak dan akan menuju bagian dalam dari Gunung Petir Dalam. Melihat hal ini,
ekspresi di raut wajah Jenderal Centong segera berubah. Lalu dia berteriak, "Komandan, tolong berhenti!" Namun tiba-tiba saja ada sebuah segel cahaya besar yang diluncurkan oleh dua orang itu dengan cepat menabrak Jenderal Centong dan juga orang-orangnya. Sebuah riak energi yang sangat menakutkan membuat Jenderal Centong dan orang-orangnya kini dipaksa untuk mundur. Mereka pun terhuyung dan tampak cukup sengsara karena kekuatan dari dua komandan Aula Naga Darah bukan sesuatu yang bisa diremehkan, dan mereka berdua telah lama membuat nama mereka sendiri di wilayah perang binatang. Mereka berdua memiliki kekuatan di tahap kematian mendalam tingkat sempurna. Bahkan jika Susong yang ada di tempat ini, tidak akan mudah baginya untuk melawan dua komandan ini sendirian. Oleh karena itu, secara alami kelompok dari Centong sangat sulit menghentikan mereka berdua. Kedua komandan dari Aula Naga Darah dengan biadabnya menyerbu Gunung Petir Dalam. Tatapan mata mereka menyapu tajam di sekeliling tempat ini, kemudian berhenti di aula besar yang mengeluarkan fluktuasi energi mental yang cukup mencengangkan. Mata tajam dari kedua komandan itu pun melihat pada aula besar. Lalu mereka berkata dengan nada suara yang cukup menggelegar, "Tuan Naga Darah ingin menyampaikan sebuah pesan. Kenapa komandan iblis dari Gunung Petir Dalam yang baru tidak keluar untuk menerima pesan ini?" Namun aula besar itu tetap sunyi. Tidak ada tanggapan sedikit pun. Hal ini membuat dua komandan itu merasa cukup marah. Mereka tidak berkata apapun lagi. Kemudian masing-masing dari mereka melemparkan pukulan yang dibungkus dengan energi Yuan dan dengan kejam akan menghantam aula besar dengan kekuatan penuh. Mengingat kekuatan dari kedua komandan ini, pukulan mereka akan dengan mudah menghancurkan aula besar ini. Namun tiba-tiba saja di saat kedua pukulan itu akan menyentuh aula besar, gelombang kejut dari energi mental yang sangat kuat dengan cepat menyapu dari dalam aula dan melakukan bentrokan dengan pukulan energi Yuan yang ganas. Pada akhirnya, dar! Hal itu menimbulkan ledakan yang sangat keras, sampai menimbulkan banyak retakan di sekitar aula besar. Tanah di tempat ini sendiri berguncang, seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Tatapan mata kedua komandan itu pun cukup terkejut karena mereka bisa melihat dengan jelas kedua pukulan mereka dihancurkan dengan sangat mudah. Salah satu dari komandan Aula Naga Darah kini mengatakan, "Kau memang memiliki beberapa kemampuan. Tidak heran jika kau bisa merebut posisi dari komandan iblis Susong. Namun biarkan kita berdua melihat apakah kamu akan menunjukkan diri hari ini." Setelah kata-kata ini diucapkan, energi Yuan yang sangat agung melonjak dari dalam tubuh mereka dengan cara yang sangat mengejutkan. Namun tiba-tiba saja suara gemuruh yang sangat keras kini telah terdengar di Gunung Petir Dalam. Awan hitam yang ada di langit dalam sekejap saja telah berkumpul, dan petir besar kini terlihat di dalam awan itu, seolah-olah itu seperti naga perak yang sedang nari-nari. Hal ini disertai dengan keganasan yang mengejutkan semua orang. Kedua komandan itu pun segera mengangkat kepala mereka untuk melihat pada awan gelap yang telah berkumpul di langit, karena mereka juga bisa merasakan kekuatan liar dan juga ganas di dalam awan gelap ini, yang kemudian mereka mengatakan sebenarnya ini adalah ujian petir dan angin. Ujian petir dan angin ini terasa sangat kuat. Sepertinya energi mental orang itu akan segera mencapai di tahap master simbol ilahi tingkat lanjutan. Komandan iblis yang baru dari Gunung Petir Dalam benar-benar memiliki energi mental yang sangat kuat. Kedua komandan besar dari Aula Naga Darah itu hanya bisa saling berhadapan sambil mengerutkan kening mereka, karena mereka tahu bahwa binatang iblis itu pasti akan berfokus pada pelatihan tubuh fisik dan juga kekuatan Yuan. Sementara dalam pelatihan energi mental, mereka akan sangat kurang. Hal ini yang membuat dua komandan itu merasa cukup kaget kenapa komandan iblis yang baru bisa berlatih dalam energi mental. Hal ini dikarenakan mereka tidak tahu bahwa sebenarnya itu bukan Xiaoyan, melainkan itu adalah Lindong. Ketika melihat hal ini, Jenderal Centong dan juga jenderal yang lainnya bergegas naik ke udara, dan kejutan di tatapan mata mereka juga terlihat jelas.
Mereka pada saat ini menyadari tentang kekuatan dari Lindong, namun mereka tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya Lindong juga telah melatih energi mentalnya. Suara gemuruh pun bergema semakin keras. Petir yang ada di dalam awan hitam mulai berkumpul dan juga mengamuk. Hal ini membuat awan hitam itu sendiri menjadi bergejolak. Di saat yang sama, dar, sebuah petir yang besar pun segera turun dari awan gelap. Hal itu tampak seperti naga petir yang akan segera menghantam aula besar di bawahnya. Semua orang segera mengangkat kepala mereka untuk melihat adegan ini. Dan tiba-tiba saja ada sosok manusia yang telah muncul dan melayang di atas aula besar. Sosok ini tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menghindari sambaran petir. Sebaliknya, dia malah membuka tangannya lebar-lebar. Petir besar itu pun pada akhirnya turun dan menyambar aula besar yang ada di bawahnya. Dalam sekejap saja, aula besar itu pun hancur menjadi debu. Sementara lubang yang sangat besar kini telah muncul dalam tatapan mata banyak orang. Semua orang kali ini terlihat sangat terkejut ketika melihat sosok kurus yang masih melayang di udara. Petir yang menyambar dirinya sama sekali tidak membuatnya terluka. Seolah-olah petir itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan sosok kurus ini. Keributan pun segera menyebar di Gunung Petir Dalam. Sementara tatapan mata dari dua komandan aula darah kini telah menyusut dan mereka cukup ketakutan. Namun sosok kurus itu benar-benar mengabaikan keributan yang ada di tempat ini. Dia pun segera mengangkat kepalanya untuk melihat pada awan gelap yang ada di langit. Sebuah petir kini terlintas di dalam tatapan matanya. Segera setelah itu, sosok ini pun berkata dengan lembut, "Pergilah kalian semua." Dalam sekejap saja, awan hitam yang ada di langit yang dari tadi bergejolak tiba-tiba kali ini berhenti. Energi petir yang ada di dalamnya sedikit demi sedikit juga telah menyebar. Pada akhirnya hal itu segera menghilang. Kelompok dari Jenderal Centong benar-benar cukup bingung ketika dia melihat adegan ini. Yang kemudian mereka pun berkata, "Hah, sebenarnya hal itu tersebar dengan mudah." Ekspresi di raut wajah Jenderal Centong dan juga para jenderal yang lainnya tampak terlihat cukup aneh. Mereka jelas menyadari apa yang disebut dengan ujian petir dan angin dari seorang master simbol. Kekuatan seperti itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Tapi pada saat ini, ujian petir dan angin seolah-olah tidak berguna dan menghilang dengan mudah hanya dengan satu kata dari Lindong. Dan ini merupakan pertama kalinya bagi banyak orang melihat kemampuan seperti itu. Dalam sekejap saja, seluruh langit telah menjadi sunyi setelah awan petir itu benar-benar menghilang. Sementara Lindong sendiri dengan santainya menepuk tangan sambil tersenyum. Dia melihat dua sosok berjubah hijau. Lindong kemudian menangkupkan kedua tangannya sambil mengatakan, "Oh, ternyata kalian adalah orang-orang dari Aula Naga Darah. Bolehkah aku tahu untuk urusan apa kalian datang ke Gunung Petir Dalam?" Dua komandan dari Aula Naga Darah itu melihat Lindong dengan raut wajah yang cemberut. Mereka pun bertanya, "Apakah kamu adalah komandan iblis yang baru dari Gunung Petir Dalam?" Lindong pun tertawa, yang kemudian dia menjawabnya, "Haha, komandan iblis yang baru adalah saudaraku. Namun saat ini, dirinya masih di dalam pengasingan kultivasi. Kalian bisa memberitahu diriku jika ada sesuatu yang ingin kalian katakan, dan nanti aku akan menyampaikannya pada saudaraku itu." Kedua komandan besar itu pun saling bertukar pandang. Mereka saat ini tidak berani bertindak arogan di hadapan Lindong setelah mereka melihat adegan yang tidak masuk akal seperti sebelumnya. Salah satu dari komandan itu lalu mengatakan, "Tuan Naga Darah sudah mengetahui apa saja yang terjadi di Gunung Petir Dalam ini." Namun dia tidak ingin berkomentar tentang hal itu. Meskipun demikian, Tuan Naga Darah telah meminta kami berdua untuk menyampaikan sebuah pesan. Apakah Gunung Petir Dalam masih mau menganggap Aula Naga Darah sebagai pimpinannya? Mendengar kata-kata ini, Lindong hanya bisa mengangkat alisnya sedikit. Dia tertawa lalu menjawabnya, "Gunung Petir Dalam ini hanya mengubah komandannya. Segala sesuatu masih akan tetap sama seperti sebelumnya." Karena Lindong tidak memiliki niat untuk bertarung dengan Aula Naga Darah
untuk memperebutkan posisi pimpinan. Maka dari itu, Lindong mengatakan hal ini. Kedua komandan besar itu pun menganggukkan kepala mereka setelah mendengar ucapan dari Lindong. Segera tatapan mata mereka melihat Lindong dengan cara yang cukup tajam, lalu mengatakan, "Karena ini masalahnya, serahkan upeti tahunan kalian dan kondisinya akan tetap sama, yaitu 3 juta pilsuan yuan. Selain itu, perbendaharaan harta surgawi sebentar lagi akan dibuka dalam waktu kurang 1 bulan. Menurut aturan, semua benda suci yang diperoleh dari Gunung Petir Dalam untuk jangka waktu 10 tahun harus diserahkan ke Aula Naga Darah." Lindong yang mendengar kata-kata ini, dia langsung tersenyum dan memancarkan hawa dingin. Lindong pun lalu mengatakan, "Sehubungan dengan Aula Naga Darah menjadi pimpinan, aku tidak keberatan. Namun untuk pilsuan yuan, aku tidak punya dan tidak akan menyerahkan hal itu. Sementara Gunung Petir Dalam ini juga tidak memiliki benda suci. Maka dari itu, ketika kita mendapatkannya, kita tidak akan pernah memberikan pada Aula Naga Darah." Mendengar kata-kata dari Lindong, kelompok dari Jenderal Centong pun kini langsung tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Lindong masih akan tetap sombong seperti sebelumnya. Kata-kata dari Lindong itu membuat ekspresi wajah dari dua komandan Aula Naga Darah secara perlahan menjadi gelap dan serius. Salah satu pria berjubah hijau itu pun menatap Lindong sambil tersenyum. Dia mengatakan, betapa beraninya dirimu. Apakah kamu memahami arti dari kata-kata yang barusan kau ucapkan?" Sementara komandan yang lainnya juga langsung menimpali, "Jangan bilang bahwa kamu memiliki kualifikasi untuk berbuat sesukamu di wilayah perang binatang ini hanya karena kamu telah berhasil mengalahkan Suzong. Karena air yang ada di tempat ini jauh lebih dalam dari yang kau perkirakan." Menanggapi perkataan dari dua komandan itu pun, Lindong hanya bisa tersenyum tipis. Sambil menyilangkan tangannya, Lindong mengatakan, "Aku sangat menyadari apa yang aku katakan. Jika kalian tidak setuju, kalian boleh kembali dan melaporkan hal ini pada Komandan Iblis Naga Langit itu. Karena aku tidak keberatan jika dia terus menjadi bos besar di wilayah ini. Namun aku khawatir dia tidak akan pernah sedikit pun mendapatkan sepotong kue dari Gunung Petir Dalam." Soal perebutan posisi sebagai pimpinan, Lindong tidak mau berdebat tentang hal itu. Tapi mengingat karakter dari Lindong, dia tidak akan pernah membiarkan Aula Naga Darah menindas dan juga mengeksploitasi Gunung Petir Dalam. Apalagi hal itu sampai melibatkan benda-benda surgawi. Bahkan jika benda suci yang diperoleh Lindong bukan sesuatu yang dia inginkan, tapi Lindong masih bisa memberikannya pada Gunung Petir Dalam. Dan hal ini akan meningkatkan potensi pertempuran dari Gunung Petir Dalam itu sendiri. Bagaimana mungkin Lindong akan menyerahkan benda-benda seperti itu dengan mudah di tangan orang lain? Kedua komandan dari Aula Naga Darah pun berteriak dengan nada suara yang cukup marah. Kau benar-benar arogan." Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata mereka berdua berubah menjadi gelap dan dingin. Dan mereka pun melanjutkan kata-katanya, "Namun aku ingin tahu apakah kamu memiliki kualifikasi untuk membuat keputusan seperti itu. Aku khawatir kau tidak akan pernah bisa menahan amarah dari Aula Naga Darah ketika saatnya tiba." Setelah berkata seperti ini, dua komandan itu pun langsung melihat pada kelompok Jenderal Centong. Namun sang Jenderal Centong sendiri menghindari tatapan mata dari kedua komandan Aula Naga Darah itu. Karena Jenderal Centong dan juga yang lainnya sangat paham tentang hubungan Lindong dan juga Xiaoyan, maka Xiaoyan tidak akan keberatan sedikit pun dengan apa yang dilakukan Lindong saat ini. Mungkin selama ini Jenderal Centong dan juga yang lainnya tidak berani berkomentar tentang sikap dari Aula Naga Darah. Dan di dalam hati mereka merasakan sebuah ketidakpuasan. Tapi setelah menyaksikan banyak keajaiban dari seorang Lindong, Jenderal Centong dan juga yang lainnya sangat menyadari apa yang dilakukan Lindong saat ini. Karena dia berani menyinggung Aula Naga Darah, kemungkinan Lindong memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengan mereka. Salah satu dari komandan itu pun berkata pada Lindong,
Sepertinya reputasimu di Gunung Petir Dalam ini cukup tinggi. Oleh karena itu, kita berdua tidak ingin pulang dengan tangan kosong. Karena Komandan Iblis yang baru masih di dalam pengasingan kultivasinya, kita berdua akan membawa dirimu ke Aula Naga Darah kita. Setelah itu, Komandan Iblis Gunung Petir Dalam yang baru bisa menjemputmu setelah dia keluar dari pengasingan itu. Setelah mengatakan hal ini, kedua komandan itu mengeluarkan energi Yuan dari dalam tubuh mereka, dan gelombang yang sangat mengerikan dengan tekanan yang kuat menyelimuti seluruh Gunung Petir Dalam. Pada saat melihat hal ini, Jenderal Centong pun segera berteriak dengan nada suara yang cukup marah. "Tuan, ini adalah Gunung Petir Dalam dan kalian berdua tidak diizinkan untuk bertindak sesuka hati." Setelah mengatakan hal ini, Jenderal Centong melambaikan tangannya. Para pasukan penjaga yang ada di tempat ini segera keluar dan akan menyerang dua komandan itu dengan tatapan mata yang waspada. Namun kedua komandan dari Aula Naga Darah mengabaikan kata-kata dari Jenderal Centong. Tatapan matanya terlihat tajam ke arah Lindong. Selanjutnya, mereka berdua pun bergerak dan berubah menjadi dua sinar cahaya hitam yang melesat dengan kecepatan tinggi. Sementara tangan mereka kali ini telah berubah menjadi dua duri yang sangat tajam untuk memberikan serangan pada Lindong. Lindong yang juga melihat pasukan dari Gunung Petir Dalam ingin membantu dirinya. Tiba-tiba saja Lindong melambaikan tangannya ke arah kelompok Jenderal Centong, dan hal itu membuat mereka langsung berhenti dengan kode oleh Lindong. Sepertinya Lindong akan menghadapi dua orang ini sendirian. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, kedua komandan dari Aula Naga Darah telah muncul di hadapan Lindong. Mereka pun langsung menusukkan duri tajam yang ada di tangan mereka ke arah titik-titik vital di tubuh Lindong. Pada akhirnya, dang! Dua duri tajam itu tiba-tiba saja berhenti ketika jaraknya hanya setengah inci dari tubuh Lindong saat ini. Dan 4 jari dari Lindong telah dia ulurkan seperti sebuah penjepit yang kali ini menahan dua duri tajam itu. Sisik-sisik naga hijau juga telah muncul di jari-jari Lindong, hingga pada akhirnya dua duri tajam itu tidak memiliki efek apapun pada Lindong saat ini. Lindong segera mengangkat kepalanya. Tatapan matanya terlihat tajam ketika melihat dua komandan dari Aula Naga Darah. Sambil tersenyum tipis, Lindong pun mengatakan, "Kalian benar-benar datang untuk mencari masalah dengan orang lain, dan kalian bertindak sok kuat hanya dengan kemampuan kecil seperti ini. Bukankah kalian terlalu menyombongkan diri kalian?" Pada saat melihat adegan ini, Jenderal Centong dan juga para jenderal yang lainnya pun bergetar. Mereka bisa melihat keempat jari Lindong benar-benar menahan serangan dari dua komandan Aula Naga Darah. Sementara di sisi lain, ekspresi dari kedua wajah komandan itu telah berubah menjadi sangat jelek. Mereka kemudian berteriak, "Kau!" Karena kedua komandan itu tidak mengira bahwa Lindong bisa menerima serangannya hanya menggunakan tangan kosong. Terlebih lagi, kekuatan Lindong saat ini hanyalah berada di tahap awal kematian mendalam. Salah satu dari dua komandan itu pun kemudian berkomentar, sepertinya rumor bahwa orang yang telah membunuh Susong adalah manusia dan bukan komandan iblis yang baru itu adalah kebenaran. Pada saat ini, kedua komandan dari Aula Naga Darah itu pun baru menyadari bahwa Lindong bukanlah orang biasa dan dia seperti Asyura yang sedang mengamuk. Sambil mengeluarkan kekuatan Yuan berwarna abu-abu gelap, komandan dari Aula Naga Darah kini berkata pada Lindong, "Namun tidak mudah bagimu untuk menyingkirkan kita berdua." Segera setelah itu tubuh mereka membengkak dengan kecepatan yang cukup mengejutkan. Lapisan demi lapisan sisik yang tajam juga telah tumbuh dari bawah kulit mereka. Hanya dalam hitungan detik, kedua komandan itu telah berubah menjadi bentuk setengah kadal. Sementara pedang yang sangat tajam yang terbuat dari sisik-sisik kini juga telah muncul di punggung mereka. Dari kejauhan, mereka berdua tampak seperti mesin pembunuh yang cukup dingin. Pada saat melihat adegan ini, Jenderal Centong pun buru-buru berteriak, "Tuan Lindong, hati-hatilah." Kedua orang itu berasal dari suku Kadal dan tubuh mereka bahkan mengandung sedikit garis keturunan suku naga. Oleh karena itu,
tubuh fisik mereka sangatlah kuat. Kedua komandan yang telah berubah menjadi setengah kadal, mereka pun hanya bisa mendesis. Tatapan mata mereka terlihat kejam ketika melihat ke arah Lindong. Dan kemudian mereka berdua pun mengayunkan cakar yang sangat tajam dibungkus dengan kekuatan Yuan, seolah-olah akan dengan kejam menghancurkan kepala Lindong. Melihat adegan ini, Lindong hanya bisa mengangkat alisnya sambil mengatakan, hanya seekor kadal buntung. Lindong tidak memilih menghindari serangan ini. Sebaliknya dia malah mengeluarkan cahaya hijau. Dan dalam sekejap saja, sisik-sisik naga hijau telah muncul di tangan dari Lindong. Hal itu membawa aura yang sangat mengerikan. Detik berikutnya, dang! Suara yang cukup memekakkan telinga pun terdengar di seluruh tempat ini. Kemudian percikan api yang sangat besar juga telah terlihat. Riak energi yang mengerikan menyebar, bahkan membuat ruang yang ada di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi. Karena sebenarnya Lindong dengan mudah menahan serangan cakar dari dua komandan kadal. Dan kali ini kedua komandan dari Aula Naga Darah itu telah dipaksa mundur beberapa langkah. Tatapan mata mereka sangat terkejut ketika melihat tangan dari Lindong sudah ditutupi sisik naga hijau. Dan mereka berdua bisa merasakan sebuah tekanan yang sangat mengerikan. Hal ini membuat dua komandan kadal lalu mengatakan tubuh fisik yang kuat. Sementara Lindong hanya bisa tersenyum pada mereka berdua. Tatapan matanya kini telah berubah menjadi hijau. Segera setelah itu, banyak tato naga hijau kini telah terlihat di kulit Lindong. Dia pun lalu mengatakan, aku akan membiarkan kalian berdua melihat kekuatan naga yang sebenarnya. Detik berikutnya, tubuh dari Lindong pun segera berkembang. Sisik-sisik naga hijau kini telah muncul di lengan dan juga kaki dari Lindong. Hanya dalam sekejap saja, kaki dan juga tangan Lindong ini telah berubah menjadi kaki dan juga tangan naga. Sementara sisik-sisik yang menutupinya memancarkan sebuah kekuatan yang sangat menakutkan. Ekspresi dari dua komandan Aula Naga Darah segera berubah setelah melihat transformasi dari Lindong. Mereka bisa merasakan sebuah tekanan besar dari tubuh Lindong sekarang. Dan bahkan tekanan seperti itu lebih kuat dari komandan Iblis Naga Langit. Kedua komandan itu pun tanpa sadar mengatakan itu sebenarnya adalah bentuk setengah naga. Namun pada saat ini Lindong tidak memberikan banyak waktu untuk mereka terkejut. Lindong hanya bisa tersenyum dengan dingin dan tubuhnya bergerak dengan sangat cepat. Melihat pergerakan dari Lindong, kedua pupil mata dari komandan itu telah menyusut dan salah satu komandan langsung berteriak, cepat mundur. Namun tiba-tiba saja sebuah tawa terdengar dari arah belakang mereka. Karena Lindong sudah muncul di belakang dua komandan ini dengan cara yang cukup cepat. Lindong pun lalu mengatakan, kalian berdua terlalu lambat. Dalam sekejap saja, dua komandan dari Aula Naga Darah telah melihat dua tinju yang berisi auman naga mendekat ke arah mereka. Pada akhirnya, kedua komandan bisa merasakan perasaan yang sangat berbahaya. Mereka pun menyilangkan kedua tangan di depan dada sambil menyapukan energi Yuan secara gila-gilaan. Hal ini mereka lakukan sambil mengatakan, dinding kadal besi. Dalam sekejap saja, energi Yuan itu pun berubah menjadi dinding logam yang terlihat cukup kuat. Namun ekspresi di raut wajah Lindong sendiri masih terlihat acuh tidak acuh. Pada akhirnya, dalam waktu yang cukup singkat, kedua tinju dari Lindong itu benar-benar menghantam dinding kadal besi yang kemudian dang! Suara benturan yang sangat keras pun terdengar. Pada saat ini, sebuah kekuatan yang tidak terlukiskan tiba-tiba saja meletus dari tinjuan Lindong. Hanya dalam sekejap saja, dinding kadal besi yang terlihat sangat kuat telah menunjukkan sebuah keretakan. Pada akhirnya, dar! Dinding kadal itu pun hancur lebur. Kedua sosok dari komandan Aula Naga Darah terlempar ke arah belakang dengan cara yang cukup menyedihkan. Pada akhirnya, tubuh mereka berdua pun menghantam gunung yang ada di belakang dan kemudian tertanam di dalam gunung itu sendiri. Tatapan mata dari kelompok Jenderal Centong ketika melihat adegan ini, mereka hanya bisa tertegun. Sementara ekspresi di raut wajah Lindong masih terlihat acuh tidak acuh. Jelas Lindong tidak menunjukkan niat sedikit pun untuk memberikan belas kasihan. Dia mengepalkan tangannya dan cahaya hijau kini telah berkumpul. Hal itu membentuk sebuah tombak. Sambil melihat ke arah dua komandan yang telah terkubur oleh batu, Lindong pun mengatakan,
Karena kamu ingin menginginkan jawaban, maka ini jawaban yang aku berikan padamu. Tombak yang ada di tangan Lindong yang berisi kekuatan penghancur dengan cepat melesat ke arah dua komandan itu. Namun tiba-tiba saja ruang yang ada di atas gunung menunjukkan sebuah keretakan. Sebuah tangan kini telah keluar dari dalam retakan itu dan berubah menjadi tinju yang besar berwarna merah darah yang kini langsung menghantam tombak milik Lindong. Dalam sekejap saja, tombak itu pun hancur lebur dan suara raungan yang marah kali ini telah dipancarkan dari ruang yang telah terbuka. Bocah, beraninya kau menyentuh orang-orang dari aula naga darahku. Mendengar kata-kata ini, kulit dari Komandan Centong dan juga yang lainnya dalam sekejap saja langsung memucat. Di saat yang sama, Lindong hanya bisa menyipitkan matanya ketika melihat pada celah yang ada di atas gunung. Dan Lindong kali ini mengatakan, Komandan Iblis Naga Langit akhirnya datang juga. Kelompok dari Jenderal Centong dan juga yang lainnya menyadari bahwa yang datang ke tempat ini memang Komandan Iblis Naga Langit. Dalam sekejap saja, raut wajah mereka pun terlihat sangat pucat. Tidak ada satu dari mereka yang bisa mengira bahwa Komandan Iblis yang sangat terkenal di wilayah perang binatang akan benar-benar datang dan menyerang tempat ini. Bahkan keberadaan seperti ini adalah sesuatu yang sangat menakutkan dan dahulu kala juga ditakuti oleh Komandan Susong. Namun di sisi lain, raut wajah Lindong masih terlihat cukup tenang. Tatapan matanya hanya melihat tajam ke arah ruang yang telah terbuka. Sambil tersenyum, Lindong pun berkata, pada akhirnya kau menunjukkan dirimu juga. Karena Lindong sudah menyadari bahwa selama ini Komandan Iblis Naga Darah memang sedang mengamati tempat ini dari jarak yang cukup jauh. Tidak lama kemudian, sebuah cahaya gelap kini telah berkumpul di dalam ruang yang retak. Tangan besar itu pun menghilang, yang kemudian sosok dengan cahaya merah secara perlahan menunjukkan dirinya. Dan itu benar-benar muncul di hadapan banyak orang dari Gunung Petir Dalam. Sosok ini memancarkan aura yang sangat berwibawa, sementara simbol naga juga ada di tubuhnya karena dia adalah Komandan Iblis Naga Langit yang merupakan salah satu dari 3 Komandan Iblis yang hebat dan terkenal di wilayah perang binatang ini. Kekuatan Yuan alami dalam sekejap saja bergejolak ketika kemunculan Komandan Iblis Naga Langit. Ada aura yang sangat misterius dan juga tidak terlukiskan samar-samar tertinggal di atas kepalanya, karena aura ini merupakan aura dari orang yang berada di tahap samsara, dan hal itu membuat banyak orang dari Gunung Petir Dalam merasa ketakutan. Lindong sendiri hanya bisa menyipitkan matanya. Dia kemudian bergumam pada dirinya sendiri, sebenarnya komandan itu memang benar-benar di tahap samsara. Pada saat ini, seluruh Gunung Petir Dalam telah berubah menjadi sebuah kesunyian di bawah tekanan dari Komandan Iblis Naga Langit. Banyak orang yang raut wajah mereka berubah menjadi sangat pucat karena ketakutan dengan komandan itu. Sementara Komandan Iblis Naga Langit sendiri mengabaikan banyak tatapan pasang mata yang melihat ke arahnya. Dia hanya menundukkan kepalanya secara perlahan dan melihat Lindong dengan tatapan mata penuh kemarahan. Sementara Lindong sendiri juga mengangkat kepalanya untuk melihat Komandan Iblis Naga Langit. Wajah dari Lindong masih terlihat sangat tenang. Tidak ada ketakutan sedikit pun yang terpancar di dalam tatapan matanya ketika dia saling bertatapan mata dengan Komandan Iblis Naga Langit itu. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, suasana di tempat ini berubah menjadi sangat menegangkan dan juga menakutkan. Tiba-tiba saja, dar, gunung yang ada di bawahnya kini segera meledak dan 2 sosok terbang keluar dari dalam gunung itu. Mereka muncul di belakang dari Komandan Iblis Naga Langit karena mereka adalah komandan dari Aula Naga Darah yang dikirim terbang Lindong sebelumnya. Kemarahan dan juga rasa malu terpancar jelas dari tatapan mata mereka berdua ketika melihat pada Komandan Iblis Naga Langit, karena mereka berdua adalah seseorang yang telah berada di tahap kematian mendalam tingkat sempurna, tapi masih bisa dikalahkan dengan cara yang cukup menyedihkan di tangan Lindong
yang hanya berada di tahap kematian mendalam tingkat awal. Hal ini benar-benar membuat mereka berdua merasa sangat malu. Tidak lama kemudian, Komandan Iblis Naga Langit pun berkata dengan nada suara yang memberikan tekanan, "Bocah kecil, kau benar-benar menarik. Selain dua komandan iblis yang hebat lainnya, kamu adalah orang pertama di wilayah perang binatang ini yang berani tidak menghormati aula naga darahku." Lindong hanya bisa tersenyum, lalu dia menjawabnya, "Tuan Komandan Iblis, pujianmu terlalu baik." Sementara Komandan Iblis Naga Langit hanya bisa menatap tajam ke arah Lindong. Tatapan matanya sedikit bergetar, lalu dia mengatakan, "Kau tidak ingin memberikan penghargaan tahunan pada aula naga darahku. Aku tidak akan memaksakan kondisi seperti ini padamu." Pada saat itu, Susong juga telah ditawari dengan kesepakatan yang sama. Lindong pun menangkupkan kedua tangannya pada Komandan Iblis Naga Langit, yang kemudian Lindong mengatakan, "Susong adalah Susong, dan aku sudah mengatakan bahwa aula naga darahmu masih merupakan penguasa di wilayah ini, dan Gunung Petir Dalamku tidak ingin bersaing tentang hal ini. Namun sehubungan dengan upeti, maaf, aku tidak bisa menerima hal ini." Jenderal Ceto dan juga para jenderal yang lainnya hanya bisa menatap Lindong. Mereka tidak menyangka bahwa Lindong akan benar-benar memprovokasi Komandan Iblis Naga Langit. Keringat dingin pun segera muncul di raut wajah mereka semua. Tidak ada satupun orang di tempat ini yang berani berhadapan dengan seseorang yang ada di tahap samsara. Namun Lindong seolah-olah tidak memiliki ketakutan sedikit pun. Komandan Iblis Naga Langit hanya bisa menyipitkan matanya ketika dia mendengar kata-kata dari Lindong. Sebuah aura yang sangat mengerikan juga terpancar di dalam tubuhnya, membuat ruang yang ada di sekitarnya kini telah berfluktuasi. Tampaknya ada raungan naga yang samar menyebar dari dalam tubuhnya. Hal itu menyebabkan kulit banyak ahli yang ada di tempat ini menjadi sedikit mati rasa. Keheningan ini pun berlanjut untuk beberapa saat sebelum akhirnya Komandan Iblis Naga Langit tersenyum, lalu dia mengatakan, "Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin membayar upeti atau menyerahkan benda suci." Mendengar hal ini, kedua komandan dari aula naga darah pun cukup terkejut. Sementara Jenderal Centong dan juga para jenderal yang lainnya juga cukup kaget. Mereka tidak menyangka bahwa Komandan Iblis Naga Langit akan sangat mudah bernegosiasi dengan Lindong saat ini. Namun Lindong tidak merasakan kegembiraan sedikit pun dengan ucapan dari Komandan Iblis Naga Langit itu. Lindong mengetahui sepertinya ada niat terselubung dari kata-kata itu. Hal ini membuat Lindong tertawa, lalu mengatakan, "Bolehkah aku tahu apa yang diinginkan oleh Komandan Iblis Naga Langit?" Sambil tertawa cukup keras, Komandan Iblis Naga Langit itu kini berkata pada Lindong, "Kau pintar sekali. Aku saat ini menginginkan seni bela diri dari suku naga yang terbaik yang telah kau latih. Jika kau menyerahkan seni bela diri itu padaku, maka aku akan memberimu 2 benda suci untuk penukaran. Bagaimana? Apakah kau setuju?" Karena ternyata selama ini Komandan Iblis Naga Langit telah benar-benar memperhatikan transformasi tubuh naga hijau surgawi milik Lindong. Dan bukan sesuatu yang mengejutkan jika Komandan Iblis Naga Langit menginginkan hal itu. Karena sebenarnya Komandan Iblis Naga Langit ini memang memiliki sedikit garis keturunan dari suku naga. Oleh karena itu, dia sangat tertarik untuk memahami beberapa misteri dari transformasi tubuh naga hijau surgawi milik Lindong. Bahkan dia juga bisa merasakan kekuatan naga murni yang ada di dalam tubuh Lindong. Jika Komandan Iblis Naga Langit bisa mendapatkan hal ini, maka garis keturunan naganya akan menjadi lebih murni. Jelas hal ini merupakan sesuatu yang sangat memikat bagi Komandan Iblis Naga Langit. Namun di sisi lain Lindong hanya bisa menyipitkan matanya sebelum akhirnya dia tersenyum karena Lindong sadar bahwa Komandan Iblis Naga Langit memang sedang mengejar sesuatu. Tapi Lindong tidak menyangka bahwa sebenarnya komandan itu berpikir untuk mendapatkan transformasi tubuh naga hijau surgawinya. Ketika melihat senyuman di raut wajah Lindong, Komandan Iblis Naga Langit juga membalas senyuman itu.
Sebuah keserakahan dan juga keganasan kini telah terlihat jelas dalam tatapan matanya. Dalam sekejap saja, ada fluktuasi energi Yuan yang cukup mengerikan terbentuk di belakang Komandan Iblis Naga Langit. Menghadapi fluktuasi energi yang sangat menakutkan seperti ini, Lindong tidak memiliki ketakutan sama sekali. Dia hanya bisa tersenyum, kemudian mengatakan, "Jika kau menginginkan seni bela diri ini, aku khawatir kau tidak memenuhi syarat untuk menerimanya." Komandan Iblis Naga Langit hanya melihat tajam ke arah Lindong, sementara ruang yang ada di belakangnya sudah sangat terdistorsi. Yang kemudian komandan itu pun mengatakan, "Aku bisa menyetujui syaratmu selama kamu menyerahkan seni bela diri itu padaku. Aku sadar bahwa kamu adalah orang yang sangat jenius, memiliki kemampuan tempur yang sangat menakutkan ketika levelmu hanya berada di tahap kematian mendalam tingkat awal. Dan jenius sejati adalah kata-kata yang tepat untuk dirimu. Namun selama ini aku sudah banyak membunuh orang yang memiliki gelar jenius. Percayalah, kamu saat ini tidak memiliki kualifikasi untuk menantangku, dan aku memberikanmu kesempatan untuk bisa terus hidup dan berkembang. Namun satu-satunya syarat yang harus kamu penuhi hanyalah menyerahkan seni bela diri itu kepada diriku." Energi Yuan yang telah berkumpul di belakang Komandan Iblis Naga Langit tampak telah berubah menjadi naga raksasa, dan naga itu sendiri memiliki 6 sayap di punggungnya. Hal itu bahkan membuat sinar matahari di tempat ini berubah menjadi cukup redup, sedangkan seluruh Gunung Petir Dalam kini telah diselimuti dengan aura yang sangat menakutkan sampai sedikit bergetar. Lindong sendiri sampai saat ini hanya melihat pada Komandan Iblis Naga Langit yang telah mengeluarkan aura menakutkan dari dalam tubuhnya. Bahkan jubah di punggung Lindong juga telah berkibar akibat aura ini. Beberapa saat kemudian, Lindong tersenyum lalu mengatakan, "Memang sangat sulit untuk berurusan dengan seseorang yang ada di tahap samsara. Jika kamu benar-benar ingin berurusan denganku, kamu harus menggunakan tubuh aslimu yang sebenarnya, karena trik seperti ini tidak berguna bagiku." Mendengar kata-kata dari Lindong, dalam sekejap saja tatapan mata Komandan Iblis Naga Langit berubah menjadi sangat tajam. Sementara Jenderal Centong dan juga para jenderal yang lainnya terkejut. Kemudian mereka melihat pada Komandan Iblis Naga Langit yang melayang di udara. Mereka pun kemudian mengatakan, "Apa? Sebenarnya itu bukan tubuh aslinya, dan sebenarnya itu hanyalah avatar yang dibuat dari roh iblis. Tapi auranya sudah sekuat ini. Bukankah tubuh aslinya jauh lebih kuat daripada tubuh avatar? Apakah sebenarnya seseorang yang berada di tahap samsara akan sekuat ini?" Sementara tatapan mata dari Komandan Iblis Naga Langit melihat tajam ke arah Lindong. Sambil tersenyum dingin, dia berkata, "Sungguh bocah kecil yang bermata tajam. Namun begitu kamu bertemu dengan tubuh asliku, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan penyesalan. Aku tidak ingin situasi hari ini berkembang sampai ke tahap itu, karena membunuh seorang jenius adalah perbuatan yang sangat aku sesali." Lindong pun segera berbalik, kakinya terhenti, dia melirik ke arah belakang lalu mengatakan, "Tuan Komandan Iblis, kamu harus segera pergi dari tempat ini, karena aku sudah memberikan jawabanku. Percayalah, kau tidak akan bisa menangani seni bela diri ini. Maka dari itu, berhentilah mencari masalah untuk dirimu sendiri." Karena transformasi tubuh naga hijau surgawi milik Lindong adalah sesuatu yang telah diberikan oleh Raja Naga Kingxi, dan bahkan selama ini hampir tidak ada orang dari suku naga yang memiliki kualifikasi untuk mendapatkan hal ini. Apalagi hanya Komandan Iblis Naga Langit yang hanya bisa dianggap sebagai anggota rendahan dari suku naga. Jelas dia sangat jauh dari memiliki kualifikasi untuk melatih transformasi tubuh naga hijau surgawi. Kelompok dari Jenderal Centong dan juga para komandan yang lainnya pun kini terlihat tertegun ketika mendengar ucapan dari Lindong. Sementara 2 komandan dari Aula Naga Darah juga hanya bisa terdiam dengan ekspresi yang cukup aneh. Ini adalah pertama kalinya bagi mereka melihat bahwa Komandan Iblis Naga Langit yang biasanya sombong tertekan oleh kata-kata dari Lindong. Tidak lama kemudian, 2 komandan dari Aula Naga Darah itu tersenyum dengan cara yang cukup mengejek ketika melihat ke arah Lindong, karena mereka tahu tidak pernah ada satupun orang di wilayah perang binatang yang berhasil bertahan hidup
setelah memprovokasi Komandan Iblis Naga Langit. Di sisi lain, Komandan Iblis Naga Langit terkejut oleh ucapan Lindong. Tanpa sadar dia tertawa, lalu mengatakan, "Benar-benar bocah yang cukup gegabah karena tidak bisa mendengarkan kata-kataku dengan baik. Karena ini masalahnya, aku hanya bisa menggunakan metode yang lain." Setelah berkata seperti ini, naga dengan 6 sayap itu pun membentangkan sayapnya lebar-lebar ke langit. Matanya juga telah terbuka dan membawa aura yang sangat mengerikan. Dalam sekejap saja, pong! Seluruh aura itu memenuhi tempat ini dan akhirnya membuat banyak orang menjadi ketakutan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan benar-benar bertarung dengan Komandan Iblis Naga Langit di tempat ini? Karena sepertinya Komandan itu juga tidak ingin menyerah mendapatkan transformasi tubuh naga hijau surgawi yang ada di dalam tubuh Lindong. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.